Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Ifat Emilham. Di sini saya akan menjelaskan materi yang begitu ringan tapi tidak bisa dianggap remeh ya. Ini yaitu mengenai teori kebahagiaan. Tapi sebelum itu tadi saya sempat menampilkan video pembuatan kopi yang dimana saya ingin sharing sedikit mengenai dunia perkopian, bahwasanya kopi itu mengandung banyak rasa. Ya, mari simak video ini secara seksama. Audio Jungle. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas filosofi kopi. Jadi kopi itu tidak sesederhana namanya, yaitu ko dan pi ya. Ini kopi. Akan tetapi kopi itu melalui proses yang panjang sehingga bisa disajikan di depan meja ini dan bisa diminum secara nikmat. Kopi adalah minuman dari segala kalangan ya, tidak terkecuali ya para lansia juga terkadang minum kopi kalau tidak punya asam lambung. Terkadang juga remaja suka minum kopi, bapak-bapak, ibu-ibu, terus mbak-mbak mungkin juga seneng minum kopi buat instastory. Nah, dari beberapa aspek saya merangkum, saya menyimpulkan bahwa ada 3 aspek filosofi dari kopi, ya ini dari segi pembuatan, dari segi rasa, dan dari segi tampilan atau warna ya. Yang pertama dari segi pembuatan, kopi itu dibuat dengan proses yang lama. Dimulai dari dipetik dari perkebunan, kemudian kopi itu dipisahkan antara kulit buah dan bijinya, kemudian bijinya diambil, kemudian bijinya nanti apa namanya, dijemur ya kan, entah itu beberapa hari, kemudian setelah dijemur nanti masih ada yang namanya proses pengsangrean. Setelah disangrai nanti ada proses yang namanya penggilingan. Kemudian setelah digiling itu, kalau biasanya bisa diminum, tapi kalau kopi Lampung itu bisa disimpan di gudang selama 5 tahun atau bahkan lebih. Semakin lama semakin enak katanya rasanya. Dan kalau kita ke barista itu ada yang setelah disangrai itu ada yang namanya kalibrasi ya kan. Jadi kopi nanti dicampur ditaruh di dalam sebuah mesin ya kan. Itu fungsinya untuk mengkonsentrasikan kopi agar kopi tersebut itu eh, tercampur dengan baik gitu. Agar kualitas kopi yang didapatkan itu sangatlah baik gitu. Kalau pernah ke barista. Yang kemudian kopi itu masih diseduh menggunakan air panas. Mengapa harus air panas? Kalau tidak air panas itu kopi nggak nikmat. Ini serius. Biasanya kalau nggak kopi kalau panasnya itu setengah-setengah nanggung ya kan. Tidak sampai 100 derajat itu biasanya kopi itu akan menggumpal. Menggumpal seperti bubuk-bubuk yang belum tercampur dengan rata. Dan apabila itu tidak menggumpal, ya mungkin bisa saja nanti kopi tersebut bisa saja rasanya beda gitu, atau bahkan ya di lambung itu gimana nek gitu. Saya sebagai pecinta kopi itu merasakan bahwasanya kopi itu masaknya sudah mateng apa belum, terus gulanya takarannya gimana, terus
kopinya gimana saya bisa merasakan. Ya lanjut ya. Jadi kopi itu tidak sesederhana namanya. Jadi kopi itu proses pembuatannya panjang sekali hingga sampai di depan disajikan di meja, di depan meja gitu. Dan para penikmatnya saja itu bukan kalangan yang sepele ya. Maksudnya para penikmatnya itu rata-rata ya. Rata-rata itu para filsuf, para pemikir, para seniman ya kan. Karena apa? Karena proses yang sangat istimewa tersebut. Jadi peminumnya juga itu tidak sembarang orang. Karena untuk menikmati kopi itu menikmatinya itu berserta dengan eh, filosofi. Nah, filosofi kopi itu dilihat dari prosesnya tadi saja itu begitu panjang, bahkan ada yang namanya kalibrasi. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwasanya kopi itu eh, menyimbolkan sebuah perjalanan hidup. Semakin banyak, semakin panjang yang menjalani hidup, ia menemui tantangan, menemui rintangan, semakin ia baik kualitasnya. Seperti itu kopi. Jadi bagi teman-teman, apabila kalian dalam fase yang mungkin tengah dalam titik nol atau sedang melewati rintangan, misal seperti halnya ujian ini, kalian itu harus melewatinya dengan baik, bukan untuk menghindari dari masalah tersebut, bukan, akan tetapi cobalah untuk menghadapinya seperti itu. Karena kita belajar dari kopi, untuk mendapatkan kualitas yang baik maka harus diperlukan proses yang baik pula. Kemudian dari segi rasa ya, dari segi rasa kopi itu sangatlah unik ya. Coba saya rasa. Ya, maaf tadi ada gangguan karena saya nggak punya tripod jadi ganjelan gelas. Lalu kemudian ada tadi yang namanya proses pembuatan, lalu kemudian ada yang namanya rasa. Di sini rasa dari kopi sendiri itu ada yang namanya manis dan pahit. Kemudian ada rasa khas dari kopi tersebut. Rasa pahit itu menyimbolkan ketidakenakan di dunia ini, sedangkan rasa manis adalah sebuah sesuatu yang enak atau yang menyenangkan di dunia ini. Sedangkan kedua-duanya itu adalah sebuah simbol. Kalau orang Cina itu mengatakan yin dan yang. Kalau kita melihat di lingkungan sekitar itu ada yang namanya siang dan malam. Lalu ada pagi dan sore, ada laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya kehidupan itu tidak selalu manis dan kehidupan itu tidak selalu pahit. Akan tetapi kehidupan itu kedua-duanya. Yang dimana ketika engkau dapat merasakan manis dan pahit serta rasa kopi yang khas tadi secara bersamaan, maka kamu akan menemukan sebuah kenikmatan. Yang dimana nikmat tersebut yang benar-benar nikmat gitu loh. Kalau kita analogikan pada dunia ini, misal ya, tubuh Anda itu tidak bisa menerima manis terlalu banyak. Kalau Anda menerima manis terlalu banyak, maka tubuh Anda itu akan ada sebuah penolakan. Mungkin Anda bisa terjangkit sebuah penyakit atau misal diabetes atau penyakit-penyakit lainnya. Dan tubuh Anda itu juga tidak bisa menerima rasa pahit secara berlebihan gitu. Mungkin Anda bisa pingsan ketika atau bahkan muntah kalau Anda menerima pahit secara berlebihan. Kemudian dan keduanya itu harus imbang. Analogi dalam kehidupan itu adalah ketika Anda di posisi pahit,
atau posisi yang tidak menyenangkan tadi, maka ingatlah sesuatu yang manis apa? Yaitu yang ada di dalam dirimu. Jadi dirimu itu sebenarnya sudah manis. Itu ini enggak gombal, ini enggak gombal. Jadi dirimu itu sudah manis, ya kan? Kamu hidup di dunia itu sudah manis, sudah enak, sudah senang, sudah gimana ya? Sebuah karunia gitu. Jadi ketika kamu misal ketika orang lain bisa beli iPhone sedangkan aku tidak bisa beli, aku hanya bisa menggunakan HP kentang. Ingatlah di luar sana banyak orang-orang yang tidak bisa membeli HP seperti Anda. Walaupun HP kentang itu tidak ada, bahkan rezekinya hanya cukup untuk makan sehari. Terus besok cari uang untuk makan lagi. Tidak semuanya orang seberuntung kamu mungkin di dunia, entah itu dunia mana. Maka yang kamu perlu ketahui ketika kamu berada di posisi tersebut, situasi yang tidak menyenangkan, maka ingatlah yang menyenangkan, yaitu mengingat apa yang kamu miliki saat ini, ya kan? Apa yang kamu punya saat ini, yes, itu adalah sebuah karunia yang Tuhan berikan padamu. Apalagi dibarengi dengan rasa kopi yang khas tadi, yakni rasa iman dan takwa Anda terhadap Tuhan. Maka ketika tiga rasa tersebut itu menjadinya satu, dan kemudian kamu akan mendapatkan nikmat yang tidak disangka-sangka. Seperti halnya nikmat hal tersebut. Dan nikmat itu kemudian nanti ada yang namanya syukur gitu. Yang kemudian adalah dari aspek warna ya. Kopi itu warnanya hitam. Hitam itu melambangkan kedewasaan. Mengapa demikian? Karena hitam itu diperoleh dari beberapa warna. Merah, kuning, hijau, biru, Mejiku Hibiniu dijadikan satu, kalau kurang hitam lagi seluruh warna yang ada di dunia ini dijadikan satu, pasti akan menjadi suatu warna, yaitu warna hitam. Maksudnya apa? Warna-warna tersebut ibarat sebuah perjalanan atau sebuah peristiwa, sehingga kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang baru, suatu pengalaman. Jadi warna hitam itu adalah dimana seperti halnya seorang dewasa ya, seorang yang sudah dewasa, dimana seseorang tersebut sudah mengalami fase-fase sulit, fase-fase yang dimana belum tentu semua orang melalui fase tersebut, ya kan? Maksudnya fase yang sebelumnya. Jadi fase tersebut itu membuat orang tersebut itu belajar, yang kemudian menjadi manusia yang lebih baik. Jadi dewasa itu bukan faktor umur, tapi yang lebih utamanya dewasa itu dari faktor ini, cara berpikir dia. Dan cara berpikir dia itu diperoleh melalui pengalaman-pengalaman dan pembelajaran selama ia hidup, seperti itu. Selanjutnya adalah bahagia. Bahagia adalah sesuatu hal yang sederhana, akan tetapi manusia itu sendiri yang membuat bahagia itu rumit. Jadi bahagia sendiri itu ketika seseorang menaruh hati pada sesuatu objek atau sesuatu peristiwa atau perbuatan tersebut atau perbuatan dan lain sebagainya. Orang itu menaruh hati pada hal tersebut, sehingga ketika orang itu berhadapan atau bertemu langsung dengan hal tersebut, maka orang itu akan merasakan kebahagiaan tersendiri baginya. Akan tetapi bahagia seperti itu adalah cara bahagia yang salah. Cara bahagia yang benar itu seperti apa? Cara bahagia yang benar itu adalah di mana seseorang itu menaruh hatinya pada diri sendirinya. Maksudnya gimana? Orang yang menaruh hati pada dirinya sendiri itu orang yang bersyukur.
Jadi gini, orang yang bersyukur itu selalu mensyukuri atau melihat apa yang ia miliki sekarang, apa yang ia miliki saat ini juga, itu sangat bahagia dengan dirinya sendiri seperti itu. Kadang kan orang terlalu memaksakan kebahagiaan itu terhadap objek yang lain atau sesuatu hal yang lain. Sedangkan kita bisa membuat kebahagiaan itu sendiri dengan diri kita sendiri gitu. Misal seperti ini. Ketika orang lain bahagia dengan sesuatu, misal uang ya, yang paling umum uang ya kan. Karena sekarang itu butuhnya uang, uang, uang dan uang. Maka ketika uang itu pergi, orang itu akan merasa sedih. Analoginya seperti itu. Dan apabila kebahagiaan itu terdapat dalam diri kita sendiri, misal kita mensyukuri apa yang kita miliki sekarang ini, ya yang ada pada diri kita ya tetap diri kita, dan kita akan merasa sangat bergembira, sangat bahagia. Dan apabila kita mendapatkan kebahagiaan dari objek yang lain, bukan dari diri kita, akan tetapi objek yang lain atau hal sesuatu yang lain, itu akan lebih bergembira. Karena apa? Karena kebahagiaan itu yaitu merasa puas dengan dirinya sendiri, apalagi ketika ia mendapatkan sesuatu dari hal yang lain tersebut. Beda dengan orang-orang yang bahagia dengan sesuatu hal yang lain. Analoginya seperti inilah. Seorang mahasiswa ya, seorang mahasiswa itu ada yang tahu bagaimana ia bahagia. Dia itu tahu banyak sekali dia mendapatkan sebuah kebahagiaan. Dan ada mahasiswa yang dimana itu dia hanya bahagia dengan sebuah kopi gitu, dan juga rokok ya gitulah ya. Kopi kayak rokok yo sebuah ngono lah ya. Nah, pertanyaannya adalah, bodohkah yang mana dari kedua mahasiswa tersebut ya? Jawabannya adalah bodohan mahasiswa yang pertama, karena dia itu mencari kebahagiaan, dia itu tahu berbagai kebahagiaan sehingga dia sangat banyak ia lakukan. Jadi dia itu mencari kebahagiaan satu dengan kebahagiaan yang lain, dan terus itu secara terus menerus. Sedangkan mahasiswa yang kedua tadi, yaitu dengan bahagia dengan adanya kopi dan rokok saja, itu sudah membuatnya cukup. Itu adalah sesuatu hal yang simpel, dan itu adalah sesuatu hal yang mungkin bisa dilakukan oleh orang lain, oleh banyak hal. Jadi pokoknya itu lah, bahagia itu simbol gak ruang awak dhewe sing gawe. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetaplah berbahagia, pesan saya. Dimanapun engkau berada, tetaplah bahagia. Karena jarang orang yang memiliki kesempatan bahagia di dunia ini, sehingga dia menyesal atas hidupnya sendiri. Saya Ifat Emil Haq, saya pamit undur diri dan terima kasih.